selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGII. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup menguat 2,63% ke harga 585. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama, kiri kanan akumulasi dan distribusi itu sama. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Medco kondisi seperti ini bagus ya, kembali ke atas 585 dan bertahan atau kembali ke atas EMA 60 juga. Besok itu ada peluang break 590 dan kebetulan itu ada EMA 60 dan ada peluang minggu ini Medco bisa tutup di atas 600. Itu kalau dia bisa tutup di atas 600 bagus, dan dia minggu ini membentuk higher low, higher high. Kalau minggu depan bukan di sini ya, di sini higher high-nya. Nah, itu kan bagus seperti ini pergerakannya. Jadi minornya uptrend dan potensi besar lanjut karena sudah membentuk dua higher low ya. Di lanjut uptrend. Jadi besok itu kalau mau bagus ya harus lanjut. Dan apakah bisa spek buy? Kondisi seperti ini kalau nekat ya bisa aja stop loss saja. Kalau dia jebol kembali turun dan tutup di bawah 575, 570, 565 udah stop loss aja, nggak perlu nunggu sampai 550 ya, main-main pendek aja. Nanti buyback di 550, 555 bisa di bawah sekalian. Bisa juga ya. Atau atur bagaimana strategi Bapak Ibu, mana nyamannya aja. Trading itu kan harus sesuai dengan kemampuan psikologis ya. Mana nyamannya juga untuk trading. Jadi seperti itu. Untuk Medco menarik diperhatikan besok. Hari ini tutupannya di harga tertingginya dan ya ada peluang besok 590 600. Saya belum lihat nih harga minyak hari ini berapa ya. Saya mau cek dulu. Minyak menguat ya di 101. Jadi ya besok bisa semoga lanjut menguat untuk Medco. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 300 menguat 0,67%. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Elsa ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Elsa yang perkiraan saya bisa tutup di atas 306 ternyata belum, dan minggu ini dia bagi dividen. Besok Jumat X date-nya ya. Jadi cum date-nya itu di tanggal hari Kamis. Besok kan Rabu, Kamis. Cum date, X date Jumat. Jadi dividennya ya sekitar 2%-an. Nggak masalah lah. Kalaupun ada gap dividen trap itu potensi ditutup. Yang penting Elsa tuh jangan turun dari 298 300-nya itu. Ini kan dia udah indikasi konsolidasi. Udah 5 hari bertahan di reject terus support. Ya harusnya kuat dan potensi 1-2 hari ke depan harusnya rebound ya. Sampai dividennya mungkin sampai Kamis itu ada tarikan ke 310 312 ini. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, 3% lumayan lah ya kalau di tradingkan dengan risk reward bisa seperti ini. Kalau saya sih menarik nih untuk Elsa, cuman ya tipis-tipis saja tuh stop lossnya di bawah EMA 20 ini aja sekalian, 2,5% dengan target sekitar 4,5% sampai 5%. Risk rewardnya menarik kan seperti ini, ya udah nekat aja. Apalagi dengan dapat dividen, siapa tahu dia ditarik naik 3% 4% 1-2 hari ke depan, terus dividen trap ya nggak masalah kan. Kita dapat harga bawah, dapat dividen dan potensi capital gain kalau dia kembali rebound. Karena ini dia berhasil konfirmasi breakout double bottom. Cuman ya lagi pelan aja, lagi mau sentimen dividen juga, bagi-bagi dividen untuk Elsa. Jadi menarik diperhatikan Elsa sampai hari Jumat atau hari Kamis lah, potensi 2 hari ke depan rebound. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang ditutup di harga 1590, terkoreksi 0,62%. Kalau dilihat transaksi asing 2 hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Pegas ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas lagi berjuang untuk kembali ke atas 1600, cuman udah beberapa kali gagal. Kondisi seperti ini besok harus langsung hijau ya, harus tutup di atas 1600, nggak boleh turun lagi. Kalau sampai tutup di bawah 1580, 1575 ya udah gagal, turun dulu ke 1500 untuk target penurunan Pegas. Jadi besok itu harus minimal tutup di atas atau di harga 1600. Seperti itu untuk Pegas. Kalau tutup di atas itu menarik, dia membentuk pola descending triangle dan target arah 1700 sesuai polanya ini untuk
Pegas. Jadi seperti itu untuk Pegas. Apakah bisa spekulasi buy? Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau nekat stop loss di bawah EMA 20-nya di bawah 1575 ya udah stop loss sekitar 1,5 sampai 2% lah. Kalau dia berhasil break 1600 ya peluang profitnya seperti ini. Risk rewardnya 1:3. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Pegas. MACD-nya sudah mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, market di atas juga meningkat, volume meningkat, tapi kalau saya lihat ini bisa jadi volume buyer ya, tarik dari bawah karena dia hampir jebol EMA 20 tapi habis itu ditarik dan trend line uptrendnya ini. Jadi menarik untuk Pegas, potensi besok bisa ada rebound. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3.920 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA malah ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal MDKA doji di area 3.900 3.800 ya, karena memang ini ya, naik turunnya itu 200 poin. Jadi pas MDK itu mantul dari 3.800. Jadi dia itu masih bisa konsolnya 3.800 ke 4.000. Jadi besok ada peluang untuk technical rebound karena dia hari ini rebound membentuk doji dengan volume besar. MACD juga mengarah ke atas. Menarik menurut saya untuk MDK besok peluang uji 4.000 terdekatnya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 885, terkoreksi 4,32%. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT kemungkinan besar tetap bertahan di atas 880. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Ini dan kondisi seperti ini apakah menarik untuk BRPT? Kalau nekat besok bisa aja spek buy. Tutup di bawah 880 ya stop loss, sesuaikan aja di mana stop lossnya ya. Karena kalau dia gagal, kalau dilihat dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high 850 mungkin nggak. Kalau saya lihat sih ini bisa rejection, besok itu bisa naik. Jadi kalau besok tutup di atas 900 itu bagus untuk BRPT. Jadi kalau misalnya dia ternyata turun lagi dari 880 ya targetnya 820 untuk BRPT. Ya, jadi seperti itu untuk BRPT. Ini dia retest sudah gagal lagi. Trendline uptrendnya udah 1, 2, 3, 4 kali diuji gagal. Dan ya kemungkinan swing low dan maksimal swing low-nya ya. Kalau mau tetap uptrend ke 800 mungkin enggak. Kalau saya lihat 840 area ini. 840, 850 ini aja kemungkinan besar loh ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Atau ini 830 lah. 830, 850 itu area best price untuk buy. Tapi kembali lagi disclaimer on, kalau dia turun kemungkinan juga di 880 ini sudah ada pantulan. Itu memang lebih bagus kalau BRPT besok itu reboundnya dari 880. Kalau besok tutupannya minimal di 910 itu bagus ya. Atau 900 itu bagus untuk BRPT. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup menguat 1,99% ke harga 1.790. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam menurut saya juga bagus. Sepertinya 1.700 akan menjadi pertahanannya kalau memang mau tetap lanjut pelan-pelan uptrend. Ini kan minornya mulai uptrend setelah turun dalam. Ya kuncinya jangan konsolidasi di bawah 1.700, jangan turun dari 1.700, itu aja untuk Antam. Jadi risk reward sekarang ya, kalau kemarin Bapak Ibu beli itu di 1.740, 1.730 itu area beli ya. Stop lossnya juga kecil kalau Bapak Ibu beli cuma di 1.740. Paling 4% dengan target minimal dia itu ke 2.000. 14%. Jadi risk rewardnya hampir 1:3,5. Itu masih menarik untuk Antam harusnya kalau beli. Kalau beli di harga penutupan hari ini gimana risk rewardnya? Ya 7% lah top lossnya, dan target profit 11%. Masih ideal. Risk rewardnya 1:2 kalau berminat ya. Yang penting disiplin. Jebol itu ya udah berarti nggak kuat. Itu aja. Harus punya disiplin
dengan trading plan. Memang kalau Bapak Ibu tarik 3 bulan, 4 bulan ke depan, atau 5 bulan ke depan, atau setahun ke depan dia kembali naik ke 3.000, ya mungkin potensi bisa ya. Cuman ya itu menunggu. Kalau namanya trading itu kan gimana caranya muter uang biar pertumbuhan portofolionya bisa setiap bulan atau setiap 3 bulan atau setiap hari, seminggu. Ya itu namanya trading. Kalau Bapak Ibu simpan untuk invest jangka menengah, setengah tahun, setahun atau 2 tahun, ya beda cara, beda tradingnya ya. Jangan disamakan pengen profit cepat tapi kalau pas harus cut loss gak rela jadi investor. Kan biasanya seperti itu. Itulah yang menyebabkan kenapa di saham ini banyak yang nyang, karena ada pengharapan. Beda sama judi. Judi kan ada waktunya, selesai waktunya habis antara menang dan kalah. Kalau ini tergantung Bapak Ibu sendiri mau pencet jual apa enggak. Itu yang menjadi pertarungan dalam psikologis trading. Jadi seperti itu ya. Untuk Antam, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup menguat 2,24% ke harga 5.700. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summernya, Inco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco juga bagus. Kondisi seperti ini harusnya bertahan di atas 5.400, 5.500-nya ini, dan pelan-pelan dia mengarah ke atas karena banyak gap di atas. Ada gap yang terbuka di 6.300, habis itu ada di 6.750, habis itu ada di 7.000. Jadi banyak gap-gap di atas dan kemungkinan besar Inco itu reboundnya menguatnya bisa sampai terdekat dulu ya 6.000. Habis itu kalau mampu lewat target arah potensi besar neckline double topnya itu di 6.800. Nah, ini yang akan diuji oleh Inco. Jadi pelan-pelan Inco ini naik, dan apakah Inco ke 4.400? Enggak, kalau saya lihat ya. Yang penting ini nih. 5.400 jangan jebol itu. Kalau jebol itu pola indikasi, pola dead cat bounce. Jadi seperti itu. Untuk Inco, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup menguat 1,42% ke harga 1.425. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summernya, Tins ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Tins juga bagus. Seperti analisa saya minggu lalu, kalau mau di swing juga bagus. Seperti ini targetnya juga bisa. Kalau mau main jangka pendek bisa ditarik lagi lebih pendek juga, bisa seperti ini juga tarikannya ini ya, atau ya sesuaikan dengan kenyamanan Bapak Ibu aja. Kalau Tins itu bagus, pokoknya jangan turun lagi dari 1.400. Kalau dia turun ya udah pola dead cat bounce. Agak berat kalau dia naik lebih tinggi lagi. Paling mentok itu konsol di bawah di 1.280 sampai 1.400 tektok area ini. Kalau mau bagus, Tins tuh harusnya konsolidasinya di atas 1.400 sampai 1.500 tektok area atas ini. Jadi seperti itu. Untuk Tins, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup terkoreksi 1,36% ke harga 1.080. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summernya, Akra ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Akra lagi retest 1.080. Harusnya sih aman ya, itu neckline dan potensi besar besok itu ada technical rebound. Tapi kembali lagi disclaimer on, support kuatnya ada di 1.000. Kalau false breakout ya udah ke 1.000 dia. EMA 60, EMA 20 ini tutup aja kalau mengganggu ya. Pakai support resistance klasik. Kalau Bapak Ibu mau juga ya bisa atur aja bagaimana strategi. Kalau EMA 20 ini jangan dipakai. EMA 60 masih bisa toleransi lah ya. Jadi kalau dia tutup di bawah 1.060 ya stop loss aja. Jadi stop lossnya sekitar 3% ya, bisa di 1.050 daripada dibawa ke 1.000. EMA 60 ini bisa aja dipakai. EMA 20 ngapain dipakai, sekalian aja nunggu di 1.000 ya, tutup aja. Bisa juga seperti ini. Jadi kalau mau menarik ya, Akra besok harus kembali rebound. MACD-nya juga masih mengarah ke atas, masih membantu golden. Volume meningkat dan sahamnya nggak kemana-mana. Saya bilang nih nggak kemana-mana karena masih di area support. Tutupannya juga masih di support, nggak membuat ekor. Jadi itu menarik. Ada potensi untuk coba rebound ya untuk Akra. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Agi yang hari ini ditutup menguat 10,55% ke harga 2.410. Tapi beta opernya cukup tipis. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summernya, Agi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal,
Agi ini cukup bagus, tapi dia membuat ekor ya kepentok resisten. Sebenarnya dia udah breakout 2400 dan struktur marketnya juga bagus. Trend downtrendnya semenjak April sudah dilewati, dia berhasil lewat. Dan kalau ditarik dari bawah ini ada pola symmetrical triangle. Dan apakah menarik? Potensi sangat menarik. Agi, tapi ya itu, kalau Bapak Ibu mau masuk hitung-hitung ya. Kalau dana-dana besar, lihat nih bid overnya tipis, kelihatan banyak masuk lalu diguyur. Bagus nih untuk Agi. All time high juga ya. Hari ini all time high. Kondisi seperti ini harusnya besok bisa lanjut. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Untuk AGII menarik diperhatikan untuk besok dan minggu depan. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.